Mama semua, Selamat siang. Ya, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya yang begitu luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat pendapatnya yang luar biasa. Ya, karena Bapak Mama tadi sudah keras otak untuk kasih pendapat, saya undang kita semua berdiri untuk kita sedikit bermain. Kita punya tenang, kita punya otak supaya kita pelajaran bisa diterima begitu. dia punya ada kita menyanyi ya Bapak Mama, misalnya di lagu begini, tangan diputar-putar, tepuklah tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bisa toh Mama? Ya baik, nah, kita sama-sama bernyanyi ya, jangan yang lain sudah menyanyi, lain senyum sah. Ya, mulai 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, tepuklah tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya, terima kasih persembahannya luar biasa. Ya, silahkan duduk kembali. Ya. Sudah bagaimana? Sudah ada semua sedikit semangat? Sudah, ya. Jadi, tadi Bapak Mama sudah sampaikan tentang Bapak Mama punya pendapat apa itu diare. Diare itu seperti yang tertera di sini bahwa diare itu buang air besar encer atau berupa air saja. Dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari atau dalam 1 hari itu dia bisa buang air sebanyak 3 kali atau lebih. Dia punya buang air, dia punya airnya, dia punya BAB-nya itu encer. Jadi itu tentang diare. Nah, kalau misalnya pada bayi yang masih ASI, BAB-nya itu bisa lebih dari 6 kali dalam sehari. Itu untuk orang dewasa kalau 3 kali. Kalau bayi yang masih menyusui atau masih ASI, itu akan lebih dari 6 kali dalam sehari. Berikut tentang, nah saat anak kena diare, kita harus bawa anak ke mana? Ke fasilitas kesehatan terdekat. Misalnya kita ke Pulindes atau kita ke puskesmas supaya segera ada oralit dan tablet zinc untuk diberikan kepada anak untuk minum. Selain itu juga kita harus segera memberikan anak berupa jus buah, terus air kelapa dan juga kuah sayur bening supaya dapat mencegah dia punya diare. Selain itu juga Bapak Mama perlu tahu bahwa penyakit diare itu adalah penyakit yang bahaya, yang bahaya. Dia punya penyakit yang infeksi, kalau kena di anak-anak itu sangat bahaya. Jadi kita dapat mencegah dengan memperhatikan gizi anak dan juga kesehatan dengan menjaga kebersihan. Kita menjaga kita punya peralatan di dalam rumah, misalnya kita punya tempat makan, kita punya dalam rumah supaya jangan sampah-sampah dong, itu juga kita jaga supaya jangan berserakan. Nah, dari sampah-sampah yang ada itu dapat membuat penyakit bersarang di situ dan memunculkan diare. Bapak Mama juga harus memperhatikan kebiasaan hidup bersih. Dari yang saya sampaikan di sini ada tentang cegah diare dengan memperhatikan gizi anak. Terus apa? Menjaga kebersihan peralatan makan dan minum. Terus kita harus buat apa? Minum air yang sudah dimasak dengan matang, serta menjaga kebersihan diri di lingkungan. Jadi anak-anak bisa ke sana sedikit. Ya, baik, terima kasih. Ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan tentang
apa itu penyakit diare. Jadi pendapat yang dari Pak Mama sudah sampaikan itu luar biasa. Jadi mungkin dari apa yang saya sampaikan belum dimengerti, silakan bisa ditanyakan ke sana saja. Bermain di sana saja. Berarti diare itu karena kita sambil hidup bersih. Ya, betul. Diare itu kita Lingkungan kotor. ya kita punya lingkungan, kita tidak jaga dengan baik, sampah-sampah itu biasa kita tidak perhatikan dengan baik. Terus kita tidak perhatikan anak-anak punya kebersihan. Anak-anak biasanya itu anak jarang mandi. Nah, dari situ ada penyakit yang masuk ke dalam dia punya tubuh. Jadi mama harus diperhatikan supaya kalau anak bermain bola pulang tolong suruh dia mandi, cuci tangan baru makan. Ya. Masih ada yang mau bertanya lagi? Tas. Ya, sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Masih semangat? Masih. Pertemuan berikut baru kita bahas tentang baik. Pertemuan hari itu kita belajar tentang mengenal diare dan pencegahannya. Jadi pulang Bapak Mama tolong terapkan di rumah bagaimana pola hidup bersih. Sekian dari saya, selamat siang. Selamat siang. Alright,